Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, profil Vygotsky; yang kedua, teori perkembangan kognitif; yang ketiga, tahap perkembangan kognitif; yang keempat, bahasa dan pemikiran; yang kelima, penerapan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu profil Vygotsky. Nama lengkap Vygotsky yaitu Lev Simonovich Vygotsky. Ia lahir di Rusia, tepatnya pada tanggal 17 November 1896. Ia tertarik pada psikologi saat ia berusia 28 tahun. Dalam penyaluran pemikiran di dunia psikolog kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia pada saat itu. Pemikiran Vygotsky mulai meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan TBC. Vygotsky adalah salah satu di antara tokoh konstruktif. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosiokultural. Yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif. Teori di mana anak ketika belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak jika diajarkan oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang akan ia lakukan dan pelajari. Pada teori Vygotsky ini menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Tahap perkembangan kognitif. 1. Konsep sosiokultural. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Yang kedua, konsep zona perkembangan maksimal atau ZPD, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri, akan tetapi jika dibantu oleh orang tua atau orang-orang yang lebih memahami pelajaran, maka anak akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu konsep scaffolding. Vygotsky menjelaskan tentang dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait yang perkembangan kognitif. Yang keempat, bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, bahasa dan pemikiran yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti makan, minum, dan lain-lain. Poin yang kelima, penerapan kelebihan kekurangan teori Vygotsky. Adapun bentuk penerapan teori Vygotsky dalam metode pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Tutor sebaya. Tutor sebaya adalah bentuk pembelajaran yang terpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status umur, kematangan, atau harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Sedangkan penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran di kelas, terutama hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang guru adalah yang pertama, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Yang kedua, jika seorang siswa membuat kesalahan dalam mengerjakan suatu soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahu di mana letak kesalahan tersebut. 3. Di samping kegiatan interaktif, guru di kelas perlu juga menyediakan kesempatan secukupnya bagi siswa untuk mengalami interpelarisasi. 4. Menyajikan beberapa masalah yang menantang. 5. Mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. 6.
mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagaimana pendapat mereka. 7. Interaksi sosial dalam pembelajaran jangan hanya dibatasi dalam bentuk kegiatan interaktif di kelas, tetapi juga mencakup interaksi dengan lingkungannya. Kelebihan dan kelemahan teori Vygotsky. Adapun kelebihan dari teori Vygotsky yaitu 1. Mengurangi kesenjangan antara siswa. 2. Membantu siswa memahami bahan pelajaran secara lebih mudah. 3. Memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Sedangkan kelemahannya adalah teori ini terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak, sukar diamati secara langsung. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.